Oke, siapa nih yang nungguin part 2? Di sebelumnya aku udah bahas soal penduduk asli Amerika, penemuan benua Amerika, sampai terbentuknya koloni. Yang belum nonton, kudu wajib nonton dulu biar nyambung ya. Sekarang kita lanjutin aja, nggak pakai lama. Pada tanggal 22 Maret 1765, Inggris mengeluarkan Stamp Act, berlaku mulai 1 November 1765. Undang-undang ini mewajibkan semua dokumen kertas, termasuk surat kabar, kontrak, kartu remi, buat punya stempel resmi dari pemerintah Inggris. Hasil pajaknya dipakai buat membiayai pasukan Inggris di Amerika. Inilah undang-undang yang benar-benar menyulut kemarahan luas koloni Amerika. Kolonis ngerasa mereka justru tidak butuh tentara. Mereka ngelihat ini sebagai pajak tanpa persetujuan, alias no taxation without representation. Pajak sebelumnya, yaitu Sugar Act, kan cuma menargetkan para pedagang. Sekarang semua koloni kena dampaknya. Koloni menolak ide bahwa mereka harus membayar pajak dari parlemen tanpa punya wakil. Mereka menyatakan bahwa hanya majelis kolonial masing-masing yang berhak mengenakan pajak. Massa pun turun ke jalan tanggal 14 Agustus 1765. Ada sekelompok massa yang bernama Loyal Nine. Mereka nih bakar stempel dan menggantung effigy atau boneka dari tokoh pro pajak. Andrew Oliver, petugas stempel di Boston, Massachusetts. Loyal Nine nanti adalah cikal bakal kelompok Sons of Liberty di Boston yang dibentuk oleh Samuel Adams. Sons of Liberty jadi salah satu simbol perlawanan awal terhadap kolonialisme Inggris. Setelah banyaknya protes, para koloni akhirnya mengadakan Stamp Act Congress atau Kongres Materai di bulan Oktober 1765. Delegasi dari 9 koloni pun berkumpul di New York. Mereka menyusun Declaration of Rights and Grievances atau deklarasi hak dan keluhan, menolak pajak tanpa perwakilan. Para pedagang dan pengrajin sepakat nggak ngimpor barang Inggris. Ini nyebabin kerugian besar bagi pedagang dan industri di Inggris. Di bawah tekanan ekonomi karena boikot dan politik, akhirnya Parlemen Inggris mencabut Stamp Act pada 18 Maret 1766. Tapi di hari yang sama, mereka menerbitkan Declaratory Act, menyatakan bahwa Parlemen Inggris berhak membuat undang-undang apapun atas koloni, kapanpun dan untuk tujuan apapun. Jadi, meskipun pajaknya dicabut, kekuasaan mutlak itu tetap ditegaskan, dan gak ada jaminan bahwa koloni tidak akan dikenai pajak lagi di masa depan. Deklarasi ini jadi landasan hukum untuk memberlakukan pajak-pajak baru termasuk Townshend Acts. Townshend Acts digagas oleh Chancellor of the Exchequer atau Menteri Keuangan Inggris. Townshend Acts terdiri dari beberapa undang-undang pajak. Yang pertama Revenue Act 1767 atau Undang-Undang Pendapatan 1767 yang disahkan tanggal 29 Juni. Undang-undang ini mengenakan pajak pada kaca, timbal, cat, kertas, teh. Uang pajak dipakai buat bayar gaji gubernur dan hakim supaya mereka loyal ke Inggris bukan ke rakyat koloni. Yang kedua, Commissioners of Customs Act 1767 atau Undang-Undang Komisaris Bea Cukai 1767 yang juga disahkan tanggal 29 Juni. Undang-undang ini membentuk Dewan Bea Cukai di Boston untuk memperkuat pengawasan pajak dan ngurangin penyelundupan. Yang ketiga, Indemnity Act 1767 atau Undang-Undang Ganti Rugi tahun 1767 yang disahkan tanggal 2 Juli 1767. Isinya menghapus pajak pada teh yang diimpor sama British East India Company ke Inggris supaya teh bisa dijual lebih murah di koloni dan sekalian memonopoli pasar teh. Yang keempat, New York Restraining Act 1767 atau Undang-Undang Pembatasan New York tahun 1767 yang disahkan tanggal 2 Juli. Berisi tentang melarang Majelis New York bersidang atau meloloskan undang-undang baru apapun sampai mereka memenuhi permintaan Inggris buat nyediain makanan dan tempat tinggal buat tentara Inggris. Sebenarnya ada undang-undang kelima yaitu The Vice Admiralty Court Act 1768, tapi karena Charles Townshend mendadak meninggal dunia pada bulan September 1767, undang-undang ini jadi nggak termasuk dalam Townshend Acts. Undang-undang ini baru disahkan tanggal 8 Maret 1768 yang berisi tentang memperluas sistem pengadilan angkatan laut buat mengadili pelanggaran pajak juga penyelundupan barang. Tapi ya pengadilan ini tuh nggak ngelibatin juri, jadi hakim udah berkomplot sama Inggris bisa dengan leluasa menghukum para warga sipil di koloni. Gak cuma itu, terdakwa harus pergi ke pengadilan yang berwenang dengan biaya sendiri. Kalau nggak hadir maka secara otomatis dianggap bersalah.
Karena adanya Townshend Acts itu, koloni makin jadi dong ngamuknya. Koloni ngeliat ini sebagai pajak tidak sah karena mereka masih nggak punya wakil di parlemen Inggris. Mereka makin jadi ngeboikot Inggris. Pedagang di New York, Philadelphia, dan Boston sepakat nggak mau mengimpor barang-barang Inggris. Gak lama setelah itu beredarlah Massachusetts Circular Letter atau Surat Edaran Massachusetts yang ditulis oleh Samuel Adams dan James Otis tanggal 11 Februari 1768. Ini menyerukan kepada semua koloni buat melawan Townshend Acts secara bersama-sama. Pemerintah Inggris yang tahu soal ini marah banget, terus merintahin surat ini buat ditarik, tapi banyak koloni malah mendukung surat ini. Ada satu peristiwa yang makin bikin panas tahun 1768. Ada sebuah kapal bernama Liberty. Kapal ini punya John Hancock, salah satu pedagang terkaya dan paling berpengaruh di Boston, juga tokoh penting revolusi Amerika nanti. Hancock dikenal sebagai patriot dan simpatisan gerakan anti pajak. Kayak kebanyakan pedagang saat itu, Hancock nih sering menyelundupkan barang buat menghindari pajak Inggris yang dianggap nggak adil. Pada 9 Mei 1768, kapal Liberty ini berlabuh di pelabuhan Boston dari Madeira, Portugal, bawa muatan anggur. Petugas bea cukai Inggris tidak menemukan apapun yang mencurigakan saat pemeriksaan. Tapi ada kemungkinan Hancock nyogok atau manipulasi laporan. Tanggal 10 Juni 1768 ada pergantian petugas bea cukai Inggris yang baru. Petugas baru itu ngeklaim bahwa Hancock telah menyelundupkan sejumlah besar anggur secara ilegal. Akhirnya kapal Liberty disita dan ditarik paksa ke samping HMS Romney, kapal perang Inggris yang lagi berlabuh saat itu. Warga Boston yang menyaksikan penyitaan ini marah besar. Massa mulai nyerang petugas bea cukai, ngelemparin mereka dengan batu dan ngerusak perahu. Beberapa petugas bea cukai kabur dan sembunyi di HMS Romney biar aman dari amukan massa. Dan pada akhirnya Hancock dituduh resmi melakukan penyelundupan dan diadili pada 22 Juni di hadapan pengadilan Vice Admiralty Court Act yang nggak pakai juri, undang-undang yang tadi aku udah sebutin sebelumnya. Jaksa penuntut utama John Adams yang nantinya jadi presiden kedua Amerika Serikat dan dalam kasus ini dia bela Hancock. Tuduhan akhirnya dibatalin pada 1769 karena bukti lemah dan tekanan politik. Kasus ini dikenal dengan The Liberty Affair yang jadi simbol nyata penindasan Inggris. Massa Boston mulai ngelihat sistem hukum dan kekuasaan Inggris sebagai alat tirani. Ketegangan antara warga Boston dan tentara Inggris meningkat drastis. Inggris akhirnya ngirim 2 resimen tentara atau sekitar 2.000 prajurit ke kota Boston, Massachusetts buat menjaga ketertiban. Mereka mendarat di pelabuhan Boston pada 1 Oktober di bawah perlindungan meriam dari kapal perang HMS Romney. Pusat ketegangan antara warga sipil dan tentara Inggris terus meningkat dari tahun 68 sampai 1768 ya, sampai 1770. Selama 2 tahun, 2 resimen tentara Inggris tadi ditempatkan di Boston buat menjaga ketertiban akibat ketegangan atas pajak Townshend Acts dan Liberty Affair. Tapi kehadiran pasukan ini justru ningkatin provokasi dan intimidasi terhadap warga dan bikin Boston kayak kota yang didudukin militer. Perkelahian kecil antara tentara dan warga itu sering terjadi. Pers, Persatuan Koloni, gambarin tentara sebagai penjajah dan perebut kebebasan. Akibat banyaknya masalah timbul karena Townshend Acts, tanggal 13 Februari, Parlemen Inggris memutuskan buat mencabut hampir semua Townshend Acts kecuali pajak atas teh. Ini dilakukan karena tekanan ekonomi dan boikot koloni Amerika. Dan akhirnya secara resmi Townshend Acts dicabut tanggal 5 Maret 1770. Kecuali pajak tehnya ya. Nah, secara kebetulan juga pada malam harinya terjadi insiden yang cukup bikin gempar koloni nih. Senin jam 8 malam di depan Custom House atau gedung bea cukai, King Street, Boston, Massachusetts, seorang pemuda Boston bernama Edward Garrick menghina seorang perwira Inggris, Kapten Lenan John Goldfinch, nuduh dia nggak bayar tukang cukur. Hugh White, seorang tentara penjaga Custom House yang ngelihat itu pun ikutan terlibat cekcok itu dan mukul Garrick dengan ujung pistol. Kerumunan pun mulai berkumpul dan semakin banyak warga Boston datang, teriak dan ngelemparin penjaga dengan salju, batu, dan pecahan kayu. Tentara pun manggil bantuan, terus datang 7 prajurit di bawah komando Kapten Thomas Preston. Jam 9:15 malam, massa makin beringas, meneriakkan fire, fire, atau tembak-tembak sebagai provokasi. Salah satu prajurit kesandung
atau terkena lemparan, terus senjatanya meletus. Dalam kekacauan itu, para tentara panik dan nembak ke arah kerumunan. Terdapat 5 korban jiwa dan banyak korban luka-luka dari penduduk Boston. Crispus Attucks, mantan budak kulit hitam, adalah orang pertama yang tewas pada saat itu. Dia dikenang sebagai martir pertama revolusi Amerika. 4 korban lainnya adalah Samuel Gray, James Caldwell, Samuel Maverick, dan Patrick Carr. Kejadian ini kemudian dikenal dengan nama Boston Massacre atau pembantaian Boston. Butuh waktu sampai 3 minggu buat diadain sidang atas kejadian itu, tepatnya tanggal 27 Maret. Captain Thomas Preston dan 8 tentaranya ditangkap dan diadili. Proses persidangan berlangsung sampai bulan November dan Desember 1770. Kali ini John Adams jadi pengacara pembela tentara. Adams berhasil meyakinin juri bahwa para tentara ini bertindak buat membela diri. Hasil sidangnya, 6 tentara dibebasin, 2 tentara, yaitu Hugh Montgomery dan Matthew Kilroy, dihukum ringan atas pembunuhan. Habis dari itu, ada seorang pengukir logam yang namanya Paul Reverie, menerbitkan ukiran terkenal yang dikenal sebagai The Bloody Massacre, yang gambarin tentara Inggris nembakin warga sipil tak bersenjata. Cetakan ini nyebar cepat ke seluruh koloni dan memicu amarah ke Inggris. Boston Massacre jadi simbol kezaliman kerajaan Inggris, dengan kata massacre sengaja dipakai buat membangkitkan emosi rakyat. Rakyat Boston pada saat itu belum tahu soal pencabutan Townshend Act karena surat resmi dan beritanya baru sampai di Boston tanggal 12 April. Dan langsung berlaku saat itu juga, nggak kayak sekarang ada medsos yang bisa secepat kilat beritanya nyebar. Zaman dulu mah lama banget, apalagi nyebrangin samudra dulu. Butuh sekitar 6-8 minggu dari Inggris ke Boston, tergantung cuaca dan rute kapal. Selama hampir 2 tahun ada beberapa kejadian kecil antara koloni dan pemerintah Inggris, tapi nggak sampai makan korban jiwa. Di bulan November 1772, Samuel Adams menginisiasi pembentukan Komite Korespondensi di Boston. Tujuannya bangun jaringan komunikasi antar koloni buat berbagi berita, rencana, dan propaganda perlawanan. Ini tuh langkah awal penyatuan koloni secara politik dan strategis. Komite ini jadi cikal bakal terbentuknya Continental Congress nantinya. Ini nantinya bakal diisi sama orang-orang penting, beberapa udah aku sebutin di awal. Pada bulan Februari 1773, Virginia ikut membentuk komite, mendorong kerjasama antar koloni. Langkah ini penting karena bikin koloni-koloni yang pisah mulai saling bersatu dalam satu visi kemerdekaan. Di tahun itu juga Inggris kembali berulah dengan undang-undang pajak yang baru, yaitu Tea Act, yang disahkan tanggal 27 April 1773. Tea Act ini dibikin buat menyelamatkan British East India Company, EIC, dari kebangkrutan dan ngasih EIC hak eksklusif buat jual teh langsung ke koloni tanpa perantara pedagang lokal. Hal ini bikin banyak pedagang lokal di Boston, New York, Philadelphia merasa tersingkir dan terancam. Karena nggak ada distributor lokal, pemerintah pun ngasih subsidi yang bikin teh jadi lebih murah, tapi kolonis nolak karena masih ada pajak 3 pence dari Townshend Act. Rakyat Amerika nggak peduli sih sama harga. Buat mereka ini soal prinsip no taxation without representation. Beberapa koloni juga memberikan reaksi atas undang-undang baru ini. Koloni Philadelphia dan New York nolak kapal teh buat berlabuh. Koloni Charleston biarin teh membusuk di gudang pelabuhan. Di Boston, Gubernur Thomas Hutchinson yang loyalis pro-Inggris nolak memberikan izin supaya kapal-kapal balik ke Inggris. Kapal harus bayar bea cukai dan ngosongin muatan dalam waktu 20 hari sejak tiba. Kalau lewat tenggat, bea masuk akan dipaksa dibayar oleh otoritas pelabuhan dan teh akan diturunkan paksa ke darat, yang artinya pajak teh tetap dipungut. Hutchinson nolak tekanan dari para pemimpin lokal kayak Samuel Adams yang nuntut supaya kapal dipulangin. Ini yang akan jadi akar dari masalah berikutnya. Saat itu udah ada 3 kapal EIC yang bawa teh berlabuh di pelabuhan Boston, yaitu Dartmouth yang sampai tanggal 28 November 1773, Eleanor yang sampai tanggal 2 Desember 1773, dan Beaver yang sampai tanggal 15 Desember. Sama tahun ya, 1773. Ketiga kapal itu memuat total 342 peti teh atau sekitar 45 ton teh. Tanggal 16 Desember itu batas waktu terakhir buat ngosongin muatan kapal Dartmouth. Di hari yang sama, ribuan warga Boston kumpul di Old South Meeting House, bangunan kayu besar yang jadi pusat rapat perlawanan. Mereka tahu kalau Gubernur Hutchinson tetap bakal ngelakuin bongkar muatan di kapal Dartmouth.
Nah, habis itu sekitar 60 pria, sebagian besar dari kelompok Sons of Liberty, itu diam-diam bergerak dalam barisan terorganisir. Mereka nyamar sebagai suku Mohawk, ngecat muka, pakai bulu dan selimut kulit. Tapi ini bukan tentang nyamar sih, ini tentang identitas. Mereka tuh bukan lagi Inggris, mereka adalah something new, sesuatu yang baru. Dipimpin sama figur-figur kayak Samuel Adams, John Hancock, Paul Revere, mereka nyelinap ke pelabuhan. Jam menunjukkan sekitar jam 7 malam ketika gerombolan itu mendekati 3 kapal tadi. Para penjaga kapal bingung, jumlah mereka dikit dan gak sanggup melawan. Tanpa kekerasan dan perlawanan, kelompok Sons of Liberty pun naik ke kapal Dartmouth lebih dulu, kemudian Eleanor dan Beaver. Satu persatu peti-peti berat itu diangkat dan dilempar ke laut. Air pelabuhan Boston jadi lautan teh. 342 peti, lebih dari 45 ton teh hancur malam itu. Teh itu berasal dari India dan Cina dan nilainya sekitar 10.000 pound sterling saat itu atau sekitar 1,7 juta dolar hari ini. Ikannya pada pesta teh. Sayangnya nggak dituangin gula atau susu ya. Canda. Insiden ini dikenal dengan nama Boston Tea Party. Para pelaut dan relawan yang menjaga area nggak ngambil sehelai pun teh buat diri mereka. Disiplin tinggi dijaga. Ini bukan perampokan, ini revolusi, Bung. Ini yang waktu aku bahas di sejarah kopi dan sejarah teh, yang bikin peralihan dari teh ke kopi, karena pada saat itu teh dikenain pajak yang sangat tinggi sama Inggris. Semenjak saat itu kopi perlahan tapi pasti jadi minuman favorit Amerika. Pagi harinya warga Boston terbangun dengan bisik-bisik mengetahui aksi kemarin malam. Penjaga pelabuhan nemuin pecahan peti ngambang, sebagian teh nempel di kayu dermaga. Gubernur Hutchinson pun murka. Parlemen Inggris bersumpah akan membalas dan London nganggap ini penghinaan langsung terhadap Raja George III. Mereka nganggap ini pemberontakan terbuka yang harus dihukum keras supaya koloni lain jangan sampai niru. Parlemen ngesahin Coercive Acts atau undang-undang pemaksaan pada bulan Maret sampai Juni tahun 1774. Kolonis menjuluki hukum-hukum ini Intolerable Acts atau undang-undang tindakan yang tidak bisa dimaklumi karena dianggap melanggar hak dasar mereka. Isinya adalah yang pertama, Boston Port Act menutup pelabuhan Boston sampai teh yang dibuang ke laut diganti. Ditetapkan 31 Maret 1774, berlaku 1 Juni. Yang kedua, Massachusetts Government Act mengubah struktur pemerintahan Massachusetts. Pejabatnya dipilih sama pemerintah Inggris, ditetapkan 20 Mei. Yang ketiga, Administration of Justice Act memungkinkan pejabat kerajaan buat minta persidangan dilakuin di Inggris atau di tempat selain Massachusetts. Undang-undang ini memberatkan para saksi karena mereka nggak dapetin ganti rugi selama ngambil cuti untuk ngelakuin perjalanan ke Eropa. Akibatnya, nggak banyak orang yang bersedia jadi saksi, dan pejabat Massachusetts yang dituduh melakukan tindak kejahatan nggak dapetin keadilan yang seharusnya mereka dapetin. Ditetapkan 20 Mei. Yang keempat, Quartering Act mengizinkan tentara Inggris tinggal di rumah rakyat atau bangunan yang kosong, ditetapkan 2 Juni. Selain itu juga ada Quebec Act, memperluas wilayah Quebec ke arah barat sampai sungai Ohio, wilayah yang diklaim sama koloni. Menjamin kebebasan beragama bagi umat Katolik di sana, ditetapkan 22 Juni. Quebec Act bukan bagian dari Intolerable Acts, tapi juga jadi salah satu undang-undang yang merugikan kolonis. Kolonis Protestan ngelihat ini sebagai hadiah buat Katolik dan ancaman wilayah mereka. Memicu ketakutan kalau Inggris akan mendirikan kekuasaan monarki Katolik absolut di utara. Gara-gara masalah teh malah jadi makin runyam. Kedua belah pihak merasa si paling dirugikan. Undang-undang ini dibuat menjadikan Boston sebagai contoh buat kota-kota yang lain biar nggak macam-macam sama pemerintah Inggris. Tapi kota-kota lain malah bersatu membela dan mengirim bantuan ke Boston. Dari tragedi ini lahirlah semangat persatuan antar koloni yang akhirnya mengarah ke Continental Congress pertama. Untuk pertama kalinya, para pemimpin dari 12 koloni sepakat kalau mereka harus bertemu, berdiskusi, dan bertindak bareng. Benar, cuma 12 koloni. Georgia nggak ikut Continental Congress pertama yang diadakan di Philadelphia, Pennsylvania mulai dari 5 September sampai 26 Oktober. Georgia, koloni termuda dari ke-13 koloni. Dia lebih bergantung pada perlindungan militer dan ekonomi dari Inggris. Kondisi Georgia saat itu sedang menghadapi ketegangan perbatasan dengan penduduk asli Amerika, yaitu suku Creek dan Cherokee.
dan juga ancaman konfrontasi dengan Spanyol di Florida. Kalau mereka ikut kongres dan nunjukin sikap oposisi terhadap Inggris, mereka khawatir Inggris bakal narik pasukan dari perbatasan atau malah menghukum Georgia secara ekonomi dan militer. Di Georgia, kelompok loyalis Raja George III masih memiliki pengaruh kuat, terutama di kalangan elit pemerintahan dan pemilik tanah. Meskipun mereka nggak ngirimin delegasi resmi, bukan berarti semua rakyat Georgia yang setuju tuh diem aja ya. Banyak kelompok patriot di kota Savannah dan sekitarnya justru ngadain pertemuan mereka sendiri, bahkan ngeluarin resolusi mendukung koloni lain dalam memboikot barang Inggris. Jadi walaupun secara resmi Georgia absen dari kongres pertama, suara pro kemerdekaan itu mulai tumbuh dan akan semakin membesar di tahun berikutnya. Nah, lawannya kelompok loyalis ini disebut patriot. Mereka adalah kolonis Amerika yang menentang kekuasaan Inggris dan mendukung kemerdekaan 13 koloni. Kalian coba deh nonton The Patriot, filmnya Mel Gibson. Ini cerita tentang revolusi Amerika juga. Seru dan bagus banget filmnya. Oke, balik ke Continental Congress pertama. Pesertanya ada 56 delegasi dari 12 koloni yang dihadiri sama tokoh-tokoh penting kayak George Washington, Patrick Henry, itu dari Virginia, John Adams dan Samuel Adams dari Massachusetts, John Jay dari New York, Joseph Galloway dan Peyton Randolph dari Virginia yang terpilih sebagai Presiden Kongres. Dan hasil dari kongres ini, yang pertama, Declaration and Resolves atau Deklarasi Hak dan Keluhan yang disahkan 14 Oktober berisi tentang menyatakan hak koloni sebagai warga Inggris, hak atas kebebasan, pemerintahan sendiri, nggak ada pajak tanpa perwakilan, dan menuntut pencabutan Intolerable Acts. Yang kedua, The Continental Association yang disahkan 20 Oktober berisi tentang tidak mengimpor barang dari Inggris setelah 1 Desember, tidak mengekspor ke Inggris mulai September, dan tidak menggunakan budak baru untuk sebagian koloni. Yang ketiga, seruan Kongres kedua kalau semua tuntutan nggak terpenuhi. Udah pastilah Inggris menolak seluruh tuntutan dan justru nyiapin pasukan tambahan buat Massachusetts. Boykot pun mulai mengguncang ekonomi Inggris. Di berbagai kota, patriot mulai melatih rakyat jadi milisi dan nyimpen senjata. Mereka disebut Minutemen. Selama beberapa bulan keadaan sedikit damai, sampai pada suatu malam tanggal 18 April 1775, Jenderal Thomas Gage, gubernur militer Massachusetts, dapat perintah dari London buat mengakhiri pemberontakan sebelum meledak jadi perang. Jenderal Thomas memerintahkan Letnan Kolonel Francis Smith dan Mayor John Pitcairn buat bergerak malam hari dengan 700 pasukan. Selama perjalanan juga nyita persenjataan milisi di Concord dan menangkap 2 tokoh radikal, Samuel Adams dan John Hancock, yang diyakini bersembunyi di Lexington. Tapi Patriot punya jaringan intelijen kuat. Paul Rafferty, William Dawes, dan Samuel Prescott ngelakuin perjalanan malam pakai kuda buat memperingatkan koloni soal serangan ini. Penduduk Lexington dan Concord bersiap tempur, ngumpulin Minutemen dan nyembunyiin senjata. Pada pagi yang masih gelap, kira-kira subuh-subuh gitu ya, tanggal 19 April 1775, Minutemen yang semuanya petani berdiri berjajar di alun-alun desa dengan tangan menggenggam senapan tua nunggu pasukan Inggris yang udah kelihatan dari kejauhan. Komandan milisi Lexington, Kapten John Parker, berdiri tegak di hadapan 77 petani bersenjata dan dia bilang, "Berdiri di tempat kalian, jangan nembak sebelum mereka nembak duluan. Tapi kalau mereka mau perang, biarlah terjadi di sini." Tiba-tiba sebuah tembakan meletus, sampai hari ini nggak diketahui dari pihak mana. Tapi tembakan itu jadi the shot heard around the world, atau tembakan yang terdengar di seluruh dunia, yang menandai dimulainya revolusi Amerika. Tentara Inggris langsung bales dengan salvo tembakan. 8 warga Lexington tewas dan 10 lainnya luka-luka. Para milisi bubar dan pasukan Inggris melanjutin perjalanan ke Concord sekitar 11 km dari Lexington. Setelah kejadian di Lexington, berita mengenai penembakan nyebar dengan sangat cepat. Para milisi lokal alias Minutemen dari berbagai kota dan desa sekitar bersiaga. Mereka berbondong-bondong ke Concord buat menghadang pasukan Inggris. Tanggal 19 April, jam 11 siang, pasukan Inggris yang udah sampai di Concord bagi diri jadi 2 bagian. Yang pertama nyari senjata di rumah penduduk, yang kedua bertahan di North Bridge, yang berjumlah cuma sekitar 90 orang. Di saat yang sama, sekitar 400 milisi kolonis dari Acton, Concord, dan Lincoln tiba dari arah barat dan deketin jembatan. Maka terjadilah pertempuran. Beberapa tentara Inggris tewas dan luka, dan sisanya mundur panik balik ke pusat kota Concord. Setelah gagal ngancurin seluruh senjata dan ngelihat semakin banyaknya milisi berdatangan, Let Col Smith mutusin buat mundur kembali ke Boston pada siang hari.
Tapi perjalanan pulang itu berubah jadi mimpi buruk berdarah. Sepanjang perjalanan 32 km dari Concord ke Charlestown, ribuan milisi bersembunyi di balik tembok batu, pepohonan, dan semak belukar, nembakin pasukan Inggris dari segala arah, kayak perang gerilya. Inggris kehilangan sekitar 73 orang, tewas, 174 luka-luka, dan 26 hilang. Sebaliknya, kolonis cuma kehilangan sekitar 49 orang, tewas, dan 41 luka-luka. Kabar tentang pertempuran cepat nyebar ke seluruh 13 koloni. Terus pada 10 Mei, delegasi dari koloni-koloni balik kumpul di Philadelphia dalam Kongres Kontinental kedua. Kali ini Georgia ikut bergabung dan suasananya jauh lebih serius. Pembahasannya berupa apakah mereka butuh tentara nasional, siapa yang akan mimpin tentaranya, dan apakah ini saatnya buat merdeka. Sebagai respon atas pertempuran yang udah meletus, Kongres membentuk Angkatan Bersenjata Gabungan Resmi, yaitu pembentukan Tentara Kontinental pada 14 Juni 1775. Disinilah George Washington yang saat itu berusia 43 tahun dan merupakan veteran French and Indian War, ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat Kontinental pada 15 Juni. 2 hari kemudian terjadi pertempuran lainnya, yaitu pertempuran Bunker Hill, tanggal 17 Juni di Charlestown, Massachusetts dekat Boston. Setelah pertempuran Lexington dan Concord, para patriot ngepung kota Boston yang saat itu dikuasai sama tentara Inggris di bawah Jenderal Thomas Gage. Pasukan Inggris terjebak dan gak bisa keluar kecuali lewat laut. Di sisi lain, para kolonis pengen mencegah Inggris menguasai dataran tinggi sekitar Boston karena posisi itu strategis buat menembaki kota. Maka, komandan milisi New England memerintahkan buat membangun benteng di Bridge Hill, bukan Bunker Hill kayak yang direncanain. Walaupun pertempuran tetap dinamai pertempuran Bunker Hill. Benteng itu berdiri tegak cuma beberapa ratus meter dari pelabuhan Boston. Hal ini bikin kaget Jenderal Gage. Dia merintahin serangan langsung buat ngusir para pemberontak. Singkat cerita, Inggris akhirnya bisa merebut benteng, tapi Inggris menderita lebih dari 1.000 korban, sekitar 40% dari pasukan yang bertempur. Dan buat kolonis, meskipun kalah, mereka nunjukin kalau mereka bisa ngelawan Inggris dalam pertempuran terbuka. Rakyat Amerika menyebut ini sebagai kemenangan moral besar. Para jenderal Inggris sadar kalau pemberontakan ini bukan sekedar kerusuhan kecil, tapi awal perang panjang. Jenderal Gage minta lebih banyak pasukan dikirim ke Amerika. Sementara itu, Kongres Kontinental kedua tetap berlanjut dan ngasilin Olive Branch Petition pada 5 Juli 1775. Ini adalah surat perdamaian terakhir kepada Raja George III sebagai upaya rekonsiliasi yang ditulis sama John Dickinson dari Pennsylvania. Isinya mengakui kesetiaan koloni terhadap raja, tapi memohon untuk mengakhiri kekerasan yang mencabut undang-undang yang menindas. Tapi surat itu ditolak mentah-mentah sama raja, bahkan raja menyatakan koloni dalam pemberontakan terbuka. Sehari setelah Olive Branch Petition, Kongres Kontinental kedua juga ngeluarin deklarasi penyebab dan kebutuhan untuk mengangkat senjata. Dokumen ini ditulis sama Thomas Jefferson dan John Dickinson, menyatakan alasan koloni ngambil senjata ngelawan Inggris, menyatakan bahwa rakyat koloni lebih memilih mati sebagai manusia bebas daripada hidup sebagai budak. Delegasi patriot juga mulai mencari dukungan luar negeri kayak Prancis, Spanyol, dan Belanda buat ngelawan Inggris. Jalur diplomasi digencarkan buat meminimalisir korban jiwa, tapi usaha perdamaian masih gagal, padahal udah diajuin sama para patriot. Akhirnya jalur perang pun jadi cara terakhir. Selama bulan Juli 75 sampai Maret 76, George Washington memimpin pengepungan terhadap pasukan Inggris di Boston. Berkat meriam yang dibawa sama Kolonel Henry Knox dari Fort Ticonderoga ke Boston, yang jaraknya lebih dari 480 km, Washington akhirnya bisa menempatkan meriam di Dorchester Heights pada malam 4 Maret 1776. Melihat posisi strategis itu, Jenderal Inggris William Howe sadar mereka bisa dihancurin kapan aja. Tanggal 17 Maret 76, pasukan Inggris mundur dari Boston, menandai kemenangan besar pertama koloni. Sepanjang April sampai Juni 76, berbagai koloni mulai menyatakan secara resmi keinginan mereka buat merdeka. Tanggal 15 Mei 76, Virginia jadi koloni pertama yang secara resmi mengusulkan pemisahan dari Inggris. Pada 7 Juni, Richard Henry Lee dari Virginia ngajuin resolusi di Kongres bahwa koloni-koloni ini adalah dengan hak seharusnya jadi negara-negara bebas dan merdeka. Tapi naskah formalnya tuh butuh waktu buat disusun.
Ada sebuah komite khusus yang dibentuk buat nulis naskah deklarasi tanggal 11 Juni 1776 yang dipimpin sama Thomas Jefferson sebagai penulis utama. Terus juga ada John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, dan Robert R. Livingston. Thomas Jefferson nyelesain draftnya pada 28 Juni, terus diedit sama komite dan kongres. Resolusi ini akhirnya disetujui pada 2 Juli 76 sama kongres. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu setelah 2 hari diskusi dan revisi, Deklarasi Kemerdekaan disetujui secara resmi oleh Kongres Kontinental. Peristiwa bersejarah yang terjadi di sebuah bangunan megah tapi sederhana yang dulunya dikenal sebagai Pennsylvania State House, sekarangnya bernama Independence Hall, ada di jantung kota Philadelphia, Pennsylvania. Dihadirin sama tokoh-tokoh utama penting, diantaranya Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Richard Henry Lee, Roger Sherman, Robert R. Livingston, John Hancock, dan Charles Thomson. Isi deklarasi kemerdekaan ini adalah yang pertama, pembukaan filosofis, hak alami manusia, prinsip-prinsip pemerintahan. Yang kedua, daftar keluhan terhadap Raja George III, sebanyak 27 tuduhan, mulai dari pajak sewenang-wenang, hingga pengingkaran hukum. Yang ketiga, pernyataan pemisahan. Amerika sekarang bukan bagian dari Inggris, tapi negara merdeka dan berdaulat. Deklarasi dibacain di depan umum di courthouse. Lonceng berbunyi, rakyat bersorak, dan perayaan spontan meledak di jalanan. Maka secara resmi Amerika memutuskan jadi negara yang merdeka. Tapi walaupun disetujui pada 4 Juli 1776, penandatanganan gak langsung dilakuin hari itu. Dokumen resmi yang baru itu ditulis sama penyalin profesional, Timothy Matlack. Dokumennya baru ditandatanganin secara resmi pada 2 Agustus 1776 sama sebagian besar delegasi. Tapi tetap tanggal 4 Juli dikenang sebagai hari kelahiran Amerika karena itu tanggal disetujuinya isi deklarasi. Tanda tangan pertama dan paling terkenal pada salinan yang dicap adalah tanda tangan John Hancock, Presiden Kongres Kontinental. 2 presiden masa depan, Thomas Jefferson dan John Adams, dan juga seorang ayah, juga kakek buyut dari 2 presiden di masa depan, Benjamin Harrison. Edward Rutledge adalah penandatangan termuda dan Benjamin Franklin adalah penandatangan tertua. Sementara itu George Washington gak ikut di situ. Dia ada di New York, mimpin dan mempersiapkan pasukannya menghadapi invasi besar-besaran dari Inggris yang diperkirakan akan nyerang New York. Pada 9 Juli 1776, salinan deklarasi kemerdekaan dibacain secara publik kepada pasukan Washington di New York City. Para tentara dan warga sipil menyambut itu dengan gegap gempita, dan malam itu mereka ngerobohin patung Raja George III di Bowling Green sebagai simbol pemberontakan penuh terhadap mahkota Inggris. Ini jadi identitas baru, bukan lagi sekedar orang Inggris di Amerika, tapi orang Amerika. Di seberang lautan, Inggris marah besar begitu tahu berita tentang deklarasi ini. Ini dianggap sebagai pengkhianatan tingkat tinggi. Siapapun yang menandatangani terancam hukuman gantung. Prancis, Spanyol, Belanda yang merupakan musuh lama Inggris secara diam-diam mulai mendukung para kolonis meskipun belum secara terbuka. Sementara itu, Inggris menganggap deklarasi itu sebagai tindakan pemberontakan. Raja George III dan parlemen bersumpah buat mengakhiri pemberontakan ini secepatnya. Maka Inggris mulai memperkuat tentaranya di daratan Amerika, termasuk datengin tentara bayaran Hessian dari Jerman. Oh iya, info tambahan juga ya Gigs, semenjak disahkannya Act of Union tahun 1707, Inggris dan Skotlandia bersatu menjadi Great Britain atau Britania Raya. Makanya semenjak kejadian Boston Tea Party tahun 1773, Lexington dan Concord tahun 1775, Declaration of Independence 1776, para koloni di dokumen resmi menyebutnya sebagai Great Britain. Tapi kenapa sering disebut Inggris? Karena mayoritas kolonis berasal dari Inggris, bukan Skotlandia atau Wales. Pemerintah pusat, parlemen, dan raja ada di London, Inggris. Bahasa Inggris jadi bahasa koloni dan dominan dalam budaya kolonis. Dan dalam praktik sehari-hari, rakyat koloni nyebut musuh mereka British atau the English. Makanya di videoku ini dari awal sampai akhir aku nyebut Inggris aja ya, biar kalian gak pusing. Oke, balik lagi. Setelah deklarasi kemerdekaan terjadi banyak pertempuran, diantaranya pertempuran New York tanggal 27 Agustus 1776, Washington kalah dan kolonis terpaksa mundur, dan kota New York jatuh ke tangan Inggris. Washington balas Inggris di pertempuran Trenton dan Princeton.
Washington nyebrangin sungai Delaware secara diam-diam dan nyerang tentara Hessian di Trenton tanggal 26 Desember 1776. Terus berikutnya tanggal 3 Januari 1777 Washington menang di Princeton. Pertempuran berikutnya jadi titik balik semuanya. Pasukan Amerika yang dipimpin sama Jenderal Horatio Gates dan Benedict Arnold berhasil ngepung dan maksa pasukan Inggris di bawah Jenderal John Burgoyne nyerah di Saratoga, New York tanggal 19 Oktober 1777. Kemenangan pertempuran Saratoga ini bikin Prancis secara resmi mengakui kemerdekaan Amerika. Raja Louis yang ke-16 akhirnya mendeklarasikan perang terhadap Inggris melalui Treaty of Alliance antara Amerika Serikat dan Prancis tanggal 6 Februari 1778. Setahun kemudian, Spanyol nyatain perang terhadap Inggris. Belanda juga gabung sama Amerika dan Prancis secara nggak langsung lewat bantuan perdagangan mulai dari tahun 1780. Inggris sempat menguasain bagian selatan yaitu Savannah tahun 1778 dan Charleston tahun 1780. Tapi kemenangan pasukan Amerika di pertempuran Cowpens di Carolina Selatan tanggal 17 Januari 1781 yang dipimpin sama Jenderal Daniel Morgan berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan memperkuat posisi Amerika di selatan. Dan akhirnya di pertempuran Yorktown tanggal 19 Oktober 1781 pasukan gabungan Amerika dan Prancis di bawah Washington dan Jenderal Rochambeau mengepung pasukan Inggris pimpinan Jenderal Charles Cornwallis di Yorktown, Virginia. Di saat yang bersamaan, armada laut Prancis di bawah Laksamana de Grasse memblokade jalur laut, jadi Inggris nggak bisa kabur atau dapetin bala bantuan. Jenderal Cornwallis nyerah dan ini adalah akhir dari pertempuran besar. Inggris kehilangan harapan menang secara militer. Perjanjian damai akhirnya dimulai di Paris bulan April 1782 dan baru ditandatangani pada 3 September 1783 di Hotel de York, Paris. Benjamin Franklin, John Adams, dan John Jay datang mewakili Amerika. Isi utama perjanjiannya adalah Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat, perbatasan Amerika ditetapkan dari Atlantik sampai Sungai Mississippi, dan Inggris nyerahin wilayah-wilayah penting dan menjanjikan evakuasi garnison pasukannya. Perjuangan selama hampir 8 tahun akhirnya berbuah manis. Amerika Serikat yang merdeka lahir bukan dari kemenangan gampang, tapi dari pengorbanan, darah, dan strategi jitu, juga dukungan dari sekutu-sekutu internasional. Habis itu Amerika nyusun sistem pemerintahannya lewat Articles of Confederation atau pasal-pasal konfederasi yang resmi pada 1 Maret 1781. Terus disusul Konvensi Konstitusi di Philadelphia pada 14 Mei sampai 17 September 1787 di Independence Hall, Philadelphia, yang awalnya mau memperbaiki Articles of Confederation tapi malah mutusin membentuk pemerintahan baru sepenuhnya. Dan pada 7 Januari 1789, pemilu pertama diadain. Tanggal 30 April 1789, George Washington dilantik sebagai presiden pertama Amerika Serikat di New York City dengan wakilnya John Adams. Maka dimulailah sepak terjang Amerika di dunia yang kelak jadi negara adik kuasa dan polisi dunia. Oke, sampai di sini dulu cerita tentang revolusi dan kemerdekaan Amerika Serikat. Tapi mereka sempat diterpa sama Civil War sih, atau perang saudara. Ini udah pernah aku bahas, kalian bisa cek videonya ya. Seperti biasa, kalau misalnya mau nambahin, mau request, mau koreksi, mau diskusi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Charles Townshend, Chancellor of the Exchequer. Chancellor of the shit. Kapten Thomas Preston dan 8 tentaranya diangkep. Parlemen ngesahin coercive. Selama beberapa bulan keadaan sedikit damai sampai pada suatu malam tanggal 18 April Jenderal Setelah gagal nembakin pasukan Inggris dari segala area dari Fort Ticonderoga yang jaraknya lebih dari 420